Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh jumpa lagi dalam ibadah online. Dan dimanapun kita berada, mari kita mau satukan hati kita untuk sama-sama kita mau bersekutu di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya kita mau meninggikan nama Yesus, Raja Damai, dan dialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita berdoa membuka ibadah ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sesungguhnya kami sadari bahwa berkat anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami boleh mengalami berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani yang Engkau selalu limpahkan dalam hidup kami. Dan semata-mata itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena Engkau Bapa kami yang kekal, Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya hari ini kembali kami bersatu hati, mau bersekutu di dalam hadirat-Mu, dalam ibadah online kami. Mari Tuhan, Engkau urapi ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau ada hadirat Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin kami semua disatukan oleh kasih Allah. Dan biarlah fokus pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia, Engkau Allah yang besar, yang akan kami tinggikan dan kami muliakan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah yang maha suci.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada hari ini bahwa hanya Engkau yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kami, karena kami tahu Engkau yang memegang hidup kami dan tiap langkah kami diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, karena aku tak berani jalan sendiri. Haleluya. Kerinduan jiwa kita bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana, mungkin di sekitar kita ada sahabat kita, saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan. Mari kita mau membawa mereka mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, karena kita yakin kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan mengikuti semua kehendak Tuhan. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan dia akan menjadi penuntun dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan,
segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Tibalah saatnya kami akan dengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu dengar suara Tuhan lewat kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu yang adalah alat-Mu Tuhan, sehingga suara Injil kebenaran akan disampaikan pada hari ini. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, sehingga benih-benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik, dan firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur, menghasilkan buah-buah yang akan kami nikmati, bahkan orang lain juga nikmati. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan ada di atas hamba-Mu. Singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, dan kami siap dengar firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan hadir bersama kita sesuai dengan janjinya. Dia Immanuel bersama kita dimanapun kita berada, di tempat yang terjauh sekalipun, di tempat yang terpencil, Dia bersama dengan kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik, dan kebaikan Tuhan akan selalu kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum penyampaian kebenaran firman Tuhan, ada satu ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca dan kita berusaha hafalkan supaya kita selalu ingat dan percaya Roh Kudus akan menolong kita mengingatnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pada kesempatan kali ini ada kuis Alkitab juga, saudara, dan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di mana Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa? Yang kedua, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Ia akan disalibkan? Benar atau salah? Yang ketiga, pada hari apa Tuhan Yesus bangkit? Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saudara dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar dari video ini. Jawaban yang benar akan kami pin sehingga tampil di urutan yang pertama. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan dengan judul Sikap terhadap kedatangannya. Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua di akhir zaman. Nah, menantikan hal itu, bagaimana sikap kita? Kita akan baca nats Alkitab kita pada kesempatan kali ini yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayat 3-14. Tertulis demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan telah disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada begitu banyak agama dan juga kepercayaan. Dan pada umumnya semua agama ataupun kepercayaan mempunyai pandangan yang kurang lebih sama, yaitu bahwa di akhir zaman akan datang satu sosok yang turun ke bumi. Agama Yahudi mempercayai bahwa sosok Mesias akan datang. Agama Buddha mempercayai bahwa satu pribadi yang disebut Buddha Maitreya akan datang di akhir zaman. Agama Islam mempercayai bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Dan agama Hindu mempercayai seorang sosok yang disebut dengan Kalki atau Batara Brahma akan datang di akhir zaman. Serta agama Kristen percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan akan datang di akhir zaman. Kita sebagai orang-orang percaya mengimani bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai Raja di atas segala raja dan Hakim di atas segala hakim. Pada hari terakhir, semua mata akan memandang kepada Dia, dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, sedangkan orang-orang yang tidak percaya akan masuk dalam kebinasaan. Menurut sains atau ilmu pengetahuan, akhir zaman akan ditandai dengan matinya matahari. Manusia akan punah pada waktu itu. Dan sebelum itu, lautan akan mendidih dan bumi akan mengalami kehancuran. Ilmu pengetahuan pun setuju bahwa langit dan bumi yang ada sekarang ini akan mengalami akhir. Semua yang ada saat ini tidaklah kekal. Semua akan binasa. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan yang kekal akan ada selalu, dan kita orang-orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kehidupan yang kekal. Kalau kita baca dan renungkan apa yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3-14, di situ terdapat satu pesan utama, bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali di akhir zaman. Sekalipun nampaknya waktu kedatangannya terasa lama, tapi Tuhan Yesus pasti akan datang. Nah, ada 4 sikap kita yang seharusnya kita miliki meresponi janji kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Apa saja 4 sikap kita itu, saudara? Yang pertama, tetap beriman di tengah ejekan. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan ada banyak orang yang mencemooh tentang janji kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang di dunia ini berusaha menggoyahkan iman kita. Iblis berusaha membisiki supaya kita goyah, supaya kita melepaskan iman kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita tetap beriman percaya. Meskipun orang lain tidak mempercayai, dan meskipun mayoritas orang di dunia ini mencemooh, mengejek, menghina kita, mengolok-olok iman kita, kita tidak usah goyah saudara. Tetap teguh percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Hal yang kedua saudara,
tetap percaya pada kuasa firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 5-7, di situ kita baca, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi saudara dan saya, kita jangan demikian. Kita harus jadi berbeda. Kita harus jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan berkuasa dan Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya. Apa yang diucapkan Tuhan akan terjadi. Firman-Nya ya dan amin. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup dalam kuasa firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetap ada di dalam kebenarannya. Firman Tuhan adalah penuntun kita, saudara. Firman Tuhan menerangi langkah kita, menjadi pelita bagi kaki kita. Ada banyak hal di dunia ini yang dapat membuat kita menyimpang dari kebenaran. Tapi mari kita sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, tetap berserah pada kedaulatan Tuhan. Kita perhatikan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Hal itu sepenuhnya adalah urusan Tuhan. Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang berhak untuk menetapkan kapan waktunya. Kalau ada di antara kita yang mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan belum datang-datang, kita menemukan jawabannya dalam ayat ini, saudara. Karena kesabaran Tuhan. Tuhan masih sabar kepada semua orang. Dia memberikan waktu kemurahan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan rindu agar tidak ada yang binasa. Tuhan mau kita semua selamat masuk dalam kekekalan yang penuh bahagia. Itu sebabnya, saudara, mari berserah penuh kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita dan atas alam semesta ini. Biarkan Tuhan bekerja menurut waktunya. Yang keempat, saudara, yang terakhir, tetap jaga kesucian hidup kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mari kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan mau kita tinggal tetap dalam kasih karunia-Nya. Hidup bukan menuruti perbuatan daging, tapi menuruti keinginan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Itulah roh Tuhan. Dan jangan kita dukakan rohnya. Biarlah kita selalu peka pada suaranya. Dan dengar-dengaran taat melakukan firman-Nya. Hiduplah selalu dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan. Jangan biarkan kasih kita menjadi suam, saudara. Tapi mari semakin kasihi Tuhan. Semakin mengasihi Dia. Semakin setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Mari kita renungkan dan kita koreksi diri kita sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Apakah kita saat ini sedang goyah iman? Bahkan kita mungkin menjadi pengejek yang mempertanyakan kapan Tuhan datang. Apakah kita saat ini sudah tidak lagi percaya akan kuasa firman Tuhan? Dan bagaimana kondisi penyerahan kita? Apakah kita tidak tunduk pada kedaulatan Tuhan? Dan yang terakhir, saudara, apakah kita sudah mulai meninggalkan dan melalaikan firman Tuhan? Kita hidup menuruti keinginan kita sendiri. Kita tidak menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Kalau hal-hal ini terjadi pada kita, mari kita ubah sikap hidup kita, agar jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan,
tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, percaya kepadanya, Tuhan Yesus pasti datang dan kita akan masuk dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan setiap kami, untuk kami setia kepadamu, mengasihi Tuhan. Di tengah situasi dunia akhir zaman ini, di mana ada begitu banyak pengejek-pengejek, pencemooh-pencemooh firman-Mu, yang menolak akan Engkau, yang mempertanyakan janji kedatangan-Mu. Kami mau tetap setia, kami mau beriman teguh, kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti datang di akhir zaman, sesuai dengan janji firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap tunduk dalam kuasa firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, berserah pada kedaulatan-Mu, percaya sungguh, mengasihi Engkau dengan hati yang tulus, bahkan bukan sekedar mengasihi Tuhan, tapi semakin lebih mengasihi, lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan Yesus, lebih daripada hari-hari yang sudah lalu. Roh Kudus tolong kuatkan kami, supaya kami bertumbuh dalam iman, menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Berkatilah kami dalam sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Mulai saat hari ini, besok, dan seterusnya. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada atas kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu melimpah atas kami. Kami Tuhan mampukan untuk menghadapi berbagai situasi, sehingga kami jadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam situasi politik saat ini. Berikan ya Tuhan kesatuan bagi bangsa kami, supaya tidak terpecah, tapi senantiasa bersatu dalam kasih. Kami juga berdoa bagi dunia ini, negara-negara yang ada, wilayah-wilayah konflik. Tuhan tolong ya Tuhan, berikan kedamaian dan kesejahteraan, berikan keamanan dan pemulihan. Kami berdoa agar setiap orang dari segala bangsa Tuhan jamah dan Tuhan lawat, sehingga mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Berkatilah ya Tuhan setiap rencana, tugas pelayanan, semua aktivitas kami, studi, dan dalam segala hal. Berkati dan jadikan kami berhasil, serta hidup kami memuliakan Tuhan. Jadikan kami juga saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami, dan atas diri kami masing-masing secara pribadi. Kami juga mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita
yang sejati kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya!